Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksanul Wafa. Di sini saya akan menjawab studi kasus 3 dari tugas UAS Dr. Muhammad Ridwan Effendi MUD. Saya dari angkatan 2024 PAIB. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup sensitif tapi sangat relevan, terutama di dunia pendidikan, konflik antara sains dan agama, khususnya dalam konteks pengajaran teori evolusi di sekolah. Ini menarik nih, saya akan mencoba menyampaikan ini dari sudut pandang saya yang mendukung pendekatan sains. Kalau kita bicara dari perspektif filsafat ilmu, kita akan sadar bahwa sains dan agama sebenarnya berdiri di atas dua cara berpikir yang berbeda secara mendasar. Sains atau ilmu pengetahuan bekerja berdasarkan metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan verifikasi ilmu selalu terbuka untuk dikoreksi. Misalnya, teori evolusi yang diajarkan dalam biologi adalah hasil dari pengamatan panjang, studi DNA, fosil, dan sebagainya. Teori ini bisa diuji, bahkan bisa dibantah jika buktinya baru muncul. Sementara itu, agama bersumber dari wahyu, iman, dan tidak dibuktikan lewat laboratorium, tapi lewat keyakinan. Dan itu bukanlah hal yang salah, hanya saja itu berada dalam domain yang berbeda. Jadi kurang lebih agama dan sains itu sebenarnya bukan gak bisa disatukan, cuman emang harus ada porsinya masing-masing antara sains dan agama. Dan kedua itu tidak bisa dipaksa baik satu sama lain. Jadi kalau ada orang tua yang minta agar kisah penciptaan dalam kitab suci diajarkan sebagai alternatif dari teori evolusi di kelas biologi, dari kacamata filsafat ilmu nih, itu adalah sebuah kesalahan kategori. Kita tidak bisa mencampur dua jenis pengetahuan yang metodologinya tidak sama. Nah, sekolah ini harusnya kan menjadi tempat anak-anak belajar berpikir logis, kritis, dan berdasarkan bukti. Maka dari itu, pelajaran biologi harus tetap mengajarkan teori-teori yang berasal dari kajian ilmiah. Dan teori evolusi adalah salah satunya. Kita hidup di dunia yang semakin kompleks, di mana kemampuan memahami sains sangat penting, seperti teknologi, atau kita tuh harus paham teori-teori yang diciptakan manusia itu sendiri. Jadi kita nggak bisa asal-asalan menyisipkan narasi religius di pelajaran sains itu sebenarnya bisa, cuman butuh metodenya sendiri. Bukan di pelajaran agama, justru akan membingungkan siswa dan menciptakan benturan logika yang tidak perlu. Saya jadi teringat dengan pemikiran John Dewey, seorang filsuf pendidikan dari Amerika. Dia bilang, pendidikan itu harus mempersiapkan anak menghadapi realitas, bukan sekedar menghafal. Nah, dari sudut pandang sekuler atau bahkan saya yang mendukung sains ini, memaksakan ajaran agama dalam sains adalah bentuk intervensi ideologis yang merugikan. Merugikan apa? Merugikan nalar ilmiah anak-anak. Tapi tentu saja kita juga tidak bisa memutuskan bahwa Indonesia adalah negara yang religius. Karena apa? Kalau kalian pernah nonton podcastnya Dr. Gembul itu, Indonesia itu bisa dibilang munafik. Ada wisata religi di mana-mana, ada tempat religi di mana-mana, cuman pemersatu bangsanya ya. Pelajaran biologi itu kan tetap mengajarkan teori evolusi dan konsep-konsep ilmiah lainnya. Pelajaran agama bisa menjadi ruang untuk mengeksplorasi kisah penciptaan dari sudut pandang iman. Bahkan kalau perlu nih, dibuat kelas filsafat atau etika. Jadi dari SD itu udah ditanamin pemikiran tentang Tuhan. Jadi kita tuh mencegah kemungkinan ada pemikiran radikal atau pemikiran yang gak merespek agama lain. Nah, dengan cara ini kita bisa menghargai sains sebagai alat memahami dunia dan menghargai agama sebagai panduan hidup, tanpa mencampur adukan keduanya secara paksa. Itulah poinnya. Dan saya sebagai mahasiswa PAI, saya percaya bahwa kita harus bisa bersikap adil dan rasional, bahkan saat berhadapan dengan pandangan yang berbeda dari keyakinan kita. Mendukung pendekatan ilmiah, bahkan dari sudut pandang saya yang mendukung sains ini, bukan berarti kita melepas iman, tapi justru menunjukkan bahwa kita berani berdialog dengan dunia, bukan memunggunginya atau membelakanginya.
Semoga kedepannya pendidikan kita bisa lebih terbuka, inklusif, dan rasional tanpa kehilangan nilai-nilai spiritual yang menjadi ciri khas bangsa ini. Jadi intinya bagaimana filsafat ilmu dapat digunakan untuk menilai konflik antara sains dan agama dalam konteks pendidikan. Filsafat ilmu membantu kita memahami bahwa sains dan agama berbeda dalam hal cara memperoleh dan membenarkan pengetahuan atau epistemologi. Sains berlandaskan pada metode ilmiah, observasi, eksperimen, dan falsifikasi. Artinya, pengetahuan ilmiah harus bisa diuji dan dibantah kalau ada bukti baru. Misalnya teori evolusi adalah hasil dari penelitian panjang yang terus diperbaiki seiring perkembangan ilmu. Agama, sebaliknya, bersandar pada iman dan wahyu. Pengetahuan religius tidak dituntut untuk diuji secara empiris, karena sumbernya dianggap dari Tuhan dan diterima sebagai kebenaran oleh pengeluknya. Dari filsafat ilmu, mencampur sains dan agama dalam satu pelajaran seperti mengajarkan kisah penciptaan dalam kelas biologi merupakan kesalahan kategori. Artinya apa? Artinya, dua jenis pengetahuan yang berbeda dijadikan seolah-olah setara dalam ranah yang sama. Padahal tuh enggak, padahal harusnya dipisahkan sesuai domainnya. Apa yang seharusnya menjadi, dan soal kedua, apa yang seharusnya menjadi pendekatan yang lebih inklusif? Pendekatan inklusif bukan berarti mencampur semuanya dalam satu pelajaran, melainkan menempatkan masing-masing jenis pengetahuan di ruang yang tepat, dengan tetap menghargai keragaman pandangan. Dan solusi dari saya sendiri, yang pertama, biologi tetap mengajarkan teori evolusi dan konsep-konsep ilmiah lain yang berbasis bukti. Dan yang kedua, pelajaran agama itu menjadi tempat membahas kisah penciptaan dari sudut pandang iman sesuai dengan keyakinan peserta didik. Dan yang terakhir, jika ingin menjembatani keduanya atau menyatukan keduanya, bisa dibuat mata pelajaran tambahan seperti filsafat, sesuai yang tadi yang saya bilang, bahwa anak sekolah pun bisa belajar filsafat. Nah, dengan cara ini pendidikan menjadi adil dan rasional. Ilmu pengetahuan tidak dikorbankan dan nilai-nilai keimanan tetap dihargai. Inilah bentuk inklusivitas yang sehat, bukan kompromi yang merusak. Sekian dari saya, Muhammad Aksan Nurwafa. Saya pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.